seorang konglomerat ahli ekonomi ngomong saya, itu tugasnya Gilbert Tumendong cari buku itu. Karena apa? Itu buku penting untuk tahu siapa presiden di masa depan. Dan yang kedua, pergerakan saham. Kalau kita orang bisnis harus tahu namanya ekonomi. Pak Gilbert baru bingung, tak taruh di mana buku itu. Nah, tahun itu yang saya ingat waktu di surga itu seperti ini. Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Hari ini kita akan dilayani oleh hambanya, oleh anaknya yang luar biasa, pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan pesan dan persiapkan alat tulis dan kelengkapan lainnya untuk sama-sama mendengarkan pesan penting yang akan dibagikan buat kita. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat untuk menekan subscribe dan juga berikan like dan juga share video ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami menyiapkan hati, pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan pesan yang penting ini. Berkatilah kami, sehingga kami boleh mengerti, mencatat, membagikan pesan ini kepada teman-teman yang lain. Berkati anakmu, hambamu yang akan membagikan pesan penting. Berkati sahabat John Pregado dimanapun berada. Terima kasih, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-mu. Berkati firman-mu, berkati kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebaskan dari segala kegelapan, dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, saya masih ingat berapa tahun yang lalu saya khotbah tempat ini, memberitahu pada saudara semua untuk beli emas semua. Minimal 1 gram. Coba yang masih ingat angkat tangan. Dan ingat komisi 2%. Hari ini saya memberitahu pada saudara hal yang sangat penting. Suatu kali saya dipanggil ahli ekonomi, profesor. Setelah itu ahli investasi, ahli keuangan. Mereka bicara pada saya, ngomong kumpul gini. Kenapa Pak Daud kami undang? Tahu enggak Pak Daud? Semua banyak ahli ekonomi, konglomerat, semua agama, sekarang barometernya adalah TikTok Daud Tony katanya. Kenapa? Apapun kata Pak Daud, selama zaman corona sampai sekarang, satu pun tidak ada yang meleset. Tahun demi tahun, dari Wakil Presiden Gibran tahun 2021. Dan waktu itu Pak Daud pernah ngomong, bahwa tepat tahun 2025, emas akan tembus 2 juta, masih ingat? Dan semua, apapun kata Pak Daud di YouTube itu semua, terjadi semua. Dari sekarang, para ekonomi menunggu Daud Tony bicara apa katanya. Waduh, saya ngomong gitu. Saya dipanggil dan udah tahu, ada seorang ibu Buddha, dia itu senang sekali lihat TikTok saya, apapun kata di TikTok itu didengerin semua ada. Dia itu modal 600 juta, main surat berharga. Tahu enggak saudara? Modal 600 juta, untung 30 miliar. Saudara. Dan dia ngomong anaknya juga untung 1 juta US dollar. Waktu itu saya ditelepon, Pak Daud diminta datang. Saya diminta datang, ketemu Pak Daud, ini komisi 2%. Dikasih saudara. Saya ngomong puji Tuhan, dikasih apa? Batangan perak. Saudara. Nah, hari ini saya memberitahu kepada saudara, apa yang akan terjadi tahun demi tahun sampai 2035 untuk mempersiapkan, ikuti saya semua, permulaan dari kesusahan. Apa saudara? Permulaan dari apa? Kesusahan. Mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal berapa saudara? Nah, ayat 5 sampai dengan ke-6.
Kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat 5 sampai dengan ke-6. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6 saudara baca. Secupak sedinar. Apa saudara? Nah, dinar itu apa? Emas dan perak. Logam. Ngomong sama sebelahnya, logam. Waktu saya sekolah Alkitab, banyak yang menafsirkan pada waktu hari kesusahan besar, dikatakan nanti akan barter. Kerbau dengan padi, sapi dengan kambing, semua serba barter. Masih ingat? Dan waktu itu selalu dikotbahkan itu. Nah, pada waktu saya mengalami kecelakaan dan saya ketemu Tuhan di sana, di situ dijelaskan, jangan terlalu berlebihan nafsir Alkitab. Alkitab tadi mengatakan apa? Secupak apa saudara? Ingat artinya yang berharga di masa depan adalah logam. Ngomong sebelahnya logam. Jelas? Jelas? Alkitab tidak mengatakan secupak sedina. Secupak ditukar apa? Kebuk dada. Coba saudara perhatiin. Misalnya, waktu kesusahan besar, lari 1 juta orang. Barternya sapi. Sapi itu setahun beranak 1. Yang makan 100.000 orang. 1 sapi sak bulunya habis. Betul tidak? Betul? Tetapi kalau 1 kilo emas dapat berapa ratus sapi. Betul? Nah, itu pada waktu itu saudara, saya tidak berani khotbahkan ini. Karena pasti akan ditentang. Karena ajaran waktu itu mengatakan barter. Betul? Tetapi Alkitab berkata, meterai ketiga. Nah, meterai ketiga itu dimulai kapan? 2032. Berapa saudara? 2000 apa? Ngomong sebelahnya 2032. Saudara, pada waktu saya ketemu Tuhan, itu tahun 96 tepatnya bulan November. Di situ ditunjukkan masa akan datang. Waktu itu dia berkata, akulah Yahweh. Yes. Layar lebar sekali, besar sekali. Hari-hari yang akan datang, saudara. Masa depan. Apa saudara? Masa saudara? Yes. 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 Tahun demi tahun, saudara. Presiden dan wakil presiden di masa yang akan datang. Dan di situ ada 2 manusia yang masih hidup sampai sekarang. Elia dan Henokh. Bicara pada saya tentang masa yang akan datang. Tentang dunia. Dalam suatu bahasa yang bukan bahasa manusia. Dan di situ diberi pesan. Bahwa mereka akan datang kembali di muka bumi ini. Untuk menjadi saksi. Untuk menjadi apa saudara? Karena seorang saksi itu harus hidup. Tidak ada saksi mati. Tidak ada. Saksi adalah mendengar, melihat, dan merasakan. Dan harus hidup. Makanya 2 manusia ini masih hidup ada di sana. Dan akan kembali ke bumi. Untuk bicara tentang siapa Mesias. Nah, di situ dijelaskan. Ditunjukkan masa yang akan datang. Dan tentang penyatuan mata uang. Apa saudara? Penyatuan saudara? Penyatuan. Dan waktu itu, begitu saya mendapat penglihatan itu, saya hidup kembali, saya bicara sama kawan saya. Supaya ini ditulis di buku. Wah, namanya Letkol Muladi, pensiunan. Itu ditulis. Wah, tulis, saya ngomong ditulis dan diketik. Presiden di masa depan tahun 2004 SBY.
Itu tahun 96. Saudara. Wakil Presiden tahun 2024, seorang anak muda wajahnya seperti ini. Tulis semua, saudara. Sampai 2035. Udah capek-capek nulis 3 bulan. Saudara. Kalau zaman dulu kan ngetik, saudara. Waktu itu dibikinlah 2 buku. Buku yang pertama judulnya Dunia Roh. Apa saudara? Dunia Roh. Pak Gilbert bersedia untuk tanda tangan rekomendasi diterbitkan. Itu tahun 99. Nah, buku yang kedua itu membuka rahasia masa depan. Saudara. Bukunya segini. Saudara. Diberikan ke Gilbert. Waktu itu kan kita cari uang susah. Saudara. Jadi buku itu yang ditulis diketik itu saudara tidak diperbanyak. Hanya asli 1, salinan 1. Saudara. Yang asli dikasihkan Pak Gilbert. Pak Gilbert kelihatannya gini, ditinggal, hilang. Fotokopinya yang di saya, hilang juga. Seorang konglomerat ahli ekonomi ngomong saya, itu tugasnya Gilbert lumayan dong cari buku itu. Karena apa? Itu buku penting untuk tahu siapa presiden di masa depan. Katanya. Dan yang kedua, pergerakan saham. Kalau kita orang bisnis harus tahu namanya ekonomi. Adalah. Pak Gilbert baru bingung, tak taruh di mana buku itu. Nah, di tahun itu yang saya ingat, waktu di surga, itu seperti ini. Saudara. Tentang penyatuan mata uang. Apa saudara? Di situ saya ngeliat. Semua hacker seluruh dunia. Rusia, China, India, berbagai tempat dipanggil di Amerika. Dipanggil di mana, saudara? Di apa? Di Amerika. Dan mereka disuruh menyerang suatu cyber. Namanya cyber army. Bukan security, tapi cyber army. Saudara. Tingkatannya lebih tinggi daripada security. Ini cyber army. Nah, semua hacker ini disuruh untuk menyerang sistem pertahanan, sistem dari cyber army. Setelah berbagai serangan-serangan ini, dan AI mempelajari semua cara hacker bekerja, cara hacker-hacker bertahan, menyerang, bertahan. Dipelajari. Yang mempelajari apa? Hacker. Apa saudara? AI. Apa saudara? Dan AI ini mempelajari semua sistem cara hacker seluruh dunia. Nah setelah itu AI ini menjadi AI hacker. Jadi di atasnya AI yang mengendalikan AI. Dan lambangnya itu seperti ini. Segitiga, zret, A, I, G. Dan ada mata manusia di tengah. Artinya apa? Pikir sendiri. Hurufnya itu segitiga. Dan apa yang terjadi? Di situ saya melihat. Nah, makanya buku itu tidak diterbitkan. Kenapa? Dikira halusinasi. Ini orang gila yang ngomong gitu. Karena zaman itu yang punya HP jarang. Dan HP zaman dulu, untuk ngelempar mangga jatuh, betul? Yang punya telepon juga jarang. Nah ini bicara tentang suatu teknologi yang di luar kemampuan manusia, saudara. Di zaman itu, saudara. Makanya tidak sama Gilbert, tidak diterbitin, saudara. Nah, di situ saya ngeliat. Yes. Nah ini nanti saya ngeliat, saudara. Ada suatu alat seperti ini, saudara. Seret. Nanti lain waktu akan saya gambar alatnya itu. Sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Itu yang alat yang akan digunakan mengendalikan dunia. Seret. Gitu, saudara. Runcing, saudara. Nah, di situ ada yang namanya itu, saudara. Warnanya itu biru keunguan kehitam-hitaman. Itulah kuantum, saudara. Biru kehitam-hitaman keunguan. Di mana di situ elektron, neutron, proton tidak ada. Karena energi menjadi materi. Dan di situ ada tulisan
titik beku absolut hidrogen helium minus 273. Minus, saudara. Dan itu ada di ruang bawah tanah, saudara. Di ruang bawah tanah, saudara. Dan di situ saya lihat alatnya gini, kayak cangkang gitu, saudara. Untuk menstabilkan medan magnet itu, yaitu apa? Logam tanah jarang. Makanya sekarang banyak yang nyari logam tanah jarang, saudara. Ini, saudara. Untuk menstabilkan medan apa? Magnet. Dan di situ saya ngeliat palladium dan perak. Nanti lain waktu saya gambarkan. Dan alat itu sebesar apa? 1 hektar. Dan pembangkitnya itu dari plutonium. Pengayaan dari uranium. Dan itu saudara, palladium itu untuk menstabilkan medan magnetnya itu saudara. Dan mengalihkan partikel kuantum. Nah, saya lihat alat itu. Apa maksudnya Tuhan? Ditunjukkan. Yes. Dan itu nanti yang mengendalikan itu 4 negara yang buat alat itu. Pertama adalah Israel. Dan itu di ruang bawah tanah. Kedua Amerika. Ketiga Rusia. Dan yang keempat pasti tahu. Matahari ciptaan Tuhan di luar itu main Cina. Main apa? 4 ini dah. 4 negara itu. 4 negara itu. Nanti lawannya bukan hacker manusia. Tapi hacker AI. Kemampuan semua AI seluruh dunia yang sudah dipelajari dan dikuasai. Bagaimana hacker manusia melawan. Hacker manusia perlu ke toilet. Hacker manusia perlu ngopi. Hacker manusia perlu tidur. Betul? Ini non-stop. Jebret. Dan nanti di masa depan. Untuk menghancurkan satu negara. Dihancurkan dulu sistem perbankannya. Dengan apa? AI hacker. Apa saudara? Iya apa? Nah, itu nanti langsung sistem digitalnya dihack, hancur semua. Mau lapor siapa? Kenapa? Ya, hackernya bukan manusia, tapi apa saudara? AI. Dan alat itu diaktifkan 2032. Jelas? Jelas? Dan setelah itu baru dihancurkan sistem digital pembangkit listriknya. Tetapi yang bisa dihancurkan listriknya adalah yang sistemnya pembangkitnya nuklir. Indonesia bagaimana Pak Daud? Aman. Tepuk tangan untuk Indonesia. Karena sekarang baru ribut. Dihack, mati lampu semua. Tenang. Kita pakai batu bara. Zaman engkong Pak Harto. Zaman Pak Harto, betul? 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 Konvensional. Batu bara. Ngomong sebelahnya, aman. Nggak usah takut, ini pada ribut semua, bakal nantinya semua lampu mati kan gitu saudara. Perbankan sistemnya ini, nggak bisa. Karena yang bisa dihancurkan sistemnya adalah, pembangkitnya adalah nuklir. Jelas? Jelas? Pembangkitnya apa saudara? Nuklir. Jadi ingat, Indonesia konvensional. Ngomong sebelahnya, aman. Siapa yang setuju angkat tangan? Nggak usah takut. Kenapa? Sistemnya batu. Karena yang bisa dihack itu di shutdown, itu yang nuklir. Dan apa yang terjadi? Saya lihat alatnya itu, saudara. Itu di ruang bawah tanah, saya lihat. Itu di surga kelihatan, saudara.
Nah, dan apa yang terjadi? Kripto, Bitcoin selesai 2032. Karena apa? Kalau superkomputer perlu ratusan tahun, puluhan tahun. Karena nanti 2032 ke atas, kuantum berhasil menjebol blockchain. Mengendalikan. Karena apa? AI hacker. Semua data kebuka. Kalau sampai sekarang pendiri Bitcoin siapa? Tidak ada yang tahu. Betul? Nah, yang kedua, pihak ketiga siapa? Tidak ada yang tahu. Semua hanya kesepakatan dan kepercayaan. Nah, tapi pada waktu 2032 ke atas, kebuka, jebret, pihak ketiganya siapa? Penciptanya siapa? Tiba-tiba penciptanya adalah tukang ojek online, gimana? Bubar. Betul? 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 Dan apa yang terjadi? Nanti kripto yang bertahan adalah kripto yang ada basic dasarnya, backupnya emas, perak, dan pertambangan fisik, bukan komputer. Dan 2030 akan terjadi masalah di surat berharga dimulai dari Singapura. Setelah itu Amerika, setelah itu London UK. Yaitu surat berharga nanti banyak yang bodong. Misalnya surat berharga perak 1000 ton. Waktu 2032 dunia memerlukan fisiknya untuk industri panel surya, untuk AI, untuk handphone, mana fisiknya? Masih cadangan belum ready. Itu akan Asia dimulai dari mana? Singapura. Setelah itu mulai dari apa? Setelah itu apa? Inggris. Jelas? Nah, disitulah harga emas perak. Sudah boleh catat, boleh tulis, buktikan. Dan ingat komisi, tepat di tahun 2030, emas akan tembus. Arti tembus itu di atas. 3.250.000. Nanti kalau nikah, bukan cincin emas, tapi aluminium. Jelas? Ingat, permulaan kesusahan itu baru permulaan, saudara. Belum pertengahan, itu 2032. Dunia akan kembali ke fisik semua. Dan perak, nah ini yang main saham. Nanti harus ingat saya, komisi 2. Selama 2 tahun, ingat ngomong sebelahnya, selama 2 tahun. Selama berapa? Harga perak dan emas akan naik turun tajam. Karena masa transisi, ingat darah, masa transisi untuk semua backup emas dan backup perak. Dan dunia akan terbagi 2. China dan sekutunya menguasai perak dunia. Amerika dengan sekutunya menguasai tembaga. Jadi nanti emas safe haven nomor 1, tapi second safe haven itu adalah perak dan tembaga. Pokoknya saudara, kalau main perak di atas $50 per troy. Ini yang main berharga, saham berharga. Ingat komisi berapa? Tahu enggak, yang ngasih saya 2% banyak. Saya tiba-tiba, Pak Daud, saya dapat beli emas, dapat sekian. Komisi Pak Daud 2%. Kasih 100 juta, darah. Puji Tuhan. Saya ngasih saya hampir setiap bulan ada, darah. Komisi 2. Nah, ingat
Di atas $50 per troy. Dan di bawah $100 per troy. Di bawah itu. Jadi kalau perak, ini main surat berharga ada, 70 ke bawah dolar per troy beli. 80 ke atas jual. Nunggu turun lagi. Karena itu akan naik turun tajam selama 2 tahun. Ngomong sebelahnya 2%. Jelas? Jelas? Dan ingat, nanti ingat jangan megang emas digital. Pegang emas perak fisik. Karena nanti 2032 waktu komputer kuantum itu diaktifkan. Begitu dihack selesai. Mau lapor ke sopo. Karena yang jadi hacker adalah AI. Jelas? Jelas? Dan ingat dunia akan kembali kemana? Emas, perak. Masih ingat enggak? 4 tahun yang lalu saya khotbah di tempat ini. Memberitahu nanti di tahun 2035 akan terbit undang-undang pembatasan hak kepemilikan tanah. Nanti tiba-tiba sertifikat HGB, HGU di masa depan tepat 2035 akan dipersulit. Bahkan tiba-tiba diambil alih. Atau dipersulit, diperpanjang. Maka semuanya harus sertifikat hak milik. Karena undang-undang itu akan terbit di 2035. Sekarang sudah jadi kepres. Betul? Betul? Yang masih ingat itu angkat tangan. Itu saya bicara 4 tahun yang lalu. Betul? Betul? Sekarang apa? Tanah telan. Jelas? Itu nanti undang-undang akan terbit tahun berapa? 2035. Dan 4 tahun yang lalu saya bicara. Ingat, Cina menguasai ekonomi Indonesia tepat di tahun 2035. Sekarang sudah dimulai. Dan waktu itu yang bisnis kuliner Chinese food, saya suruh supaya makanan Nusantara. Kenapa? Aslinya datang. Yang masih ingat angkat tangan. Ngomong sebelahnya, aslinya datang. Sudah mulai datang belum? Yang ngomong sudah angkat tangan. Itu tanda 2035. Ekonomi dikuasai seluruh Indo. Hanya 4 yang bertahan. Pak, di 2026, waktu itu saya bicara di sini juga. Waktu tahun 2024, nanti di 2026, puncak inflasi dan puncaknya untuk masuk apa? Inflasi dan deflasi bertemu. Masuk resesi ekonomi. Siapa masih ingat? Angkat tangan. Tandanya apa? Indeks harga saham rontok, betul? Betul? Dan ingat tahun ini berat. Tetapi ingat, di Alkitab katakan, secupak sedinar, minyak dan anggur tidak boleh dirusak. Artinya apa? Minyak bicara urapan Tuhan. Anggur bicara tentang darah Yesus. Yesus bicara pada saya waktu itu. Waktu permulaan keputusan besar. Umat Tuhan dipelihara. Minyak dan anggur. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Dan ingat, nanti di 2035 emas akan tembus 5 juta per gramnya. Arti tembus itu di atas. Jelas? Itu penglihatan di masa depan. Karena di masa depan nanti semua akan kembali
uangnya Tuhan. Emas dan ingat Yesus dijual dengan berapa keping apa? Perak. Betul? Kenapa perak itu akan naik? Zaman waktu dulu hanya untuk transaksi. Zaman sekarang sudah beda. Untuk industri, panel surya, setelah itu handphone, setelah itu mobil listrik, setelah itu AI. Semua memerlukan perak. Dunia perlu perak. Itu nanti dimulai tahun 2032. Nanti perak di masa depan, di 2035 tepat, itu akan tembus 625 US dollar per troy. Per gramnya 300.000. Semua yang ada di kota Surabaya, ada satu orang yang paling menyesal. Ada seorang pengusaha, ada di Surabaya. Di 2024, habis Pilpres. Saya bicara pada dia. Saya mendapat penglihatan tahun 96. Perak akan naik berlipat mulai tahun 2025. Waktu itu perak 17.000 per gram. Betul? Betul? Dan 10 tahun tidak pernah naik. Waktu itu saya beritahu, kalau kamu percaya, ikut saya. Dia siapkan uang untuk beli perak 1 ton. 17 miliar. 1 ton. Pergi ke pabrik emas namanya UBS. UBS itu ya. Bahasanya susah aku. Waktu itu ownernya namanya Pak Yohanes. Waktu itu perak ditaruh di lantai-lantai. Karena hanya untuk campuran. Waktu itu saya bicara sama Pak Yohanes, owner dari UBS. Boleh tanya ada, saksi hidup. Pak Yohanes, saat ini segera cari, buatkan izin untuk bikin batangan perak. Ada izinnya itu. Segera, saya bilang gitu. Loh, ada apa Pak Daud? Nanti akan naik berlipat-lipat mulai tahun 2025. Jadi yang minta nyuruh supaya bikin surat izin, bikin batangan perak itu saya. Tidak percaya, orang yang masih hidup tanya sendiri. Nah, teman saya udah nyiapin 17 miliar. Lihat perak-perak di lantai. Dia tanya, ada enggak batangannya? Belum ada. Adanya masih gerendul kayak butiran-butiran. Lah nyimpennya gimana? Ya adanya ini, kalau mau beli 1 ton. Dia gigit peraknya gini. Ini perak, asli Pak Yohanes, asli. 1 ton, ada. Nanti jualnya gimana? Bingung jualnya dia. Nyimpennya gimana? Kan enggak ada batangannya. Masih gendul-gendul gitu. Ya nanti dipikir, saya bilang, dia ragu. Enggak jadi beli. Begitu dia enggak jadi beli, 2025, 3 bulan, 4 bulan kemudian, harga perak jadi berapa? Naik 50.000, 80.000, naik turun kan tidak? Langsung dia gini, lemes, 1 ton hilang. Padahal untungnya minimal, dia bisa untung 30 miliar, 40 miliar. Orang pulang Surabaya, satu-satunya yang paling menyesal dia adalah. Jadi kalau lihat perak naik dia gini. 1 ton. Jadi ingat, dunia akan kembali ke fisik semua. Secupak sedinar, artinya nanti yang berharga itu adalah logam. Yesus bicara apa? Waktu kesusahan besar ke pegunungan. Betul? Di pegunungan itu bukan hanya ada kebun, sapi, sama tanaman. Intinya selain kebun, sapi, tanaman, di dalam tanah itu apa? Mineral, uranium,
emas, perak. Dan ingat, di tahun 2035 ke atas, harga batu mulia, blue sapphire, ruby, emerald, hancur semua. Karena nanti sudah tercipta dari proses lab, bikin cat eye, emerald, lab grown. Dan itu made in China. Termasuk harga diamond, berlian akan hancur semua di tahun 2035. Karena sudah berhasil menciptakan berlian. Itu tahun 96 saya lihat. Jadi prosesnya kayak di alam tapi di lab instan. Dan itu hampir sama dengan asli. Susah dibedain. Jadi sekarang nanti yang batu mulia, blue sapphire, ruby, yang cat eye gini-gini. Di 2035. Karena apa? Bisa diciptakan di laboratorium. Jelas? Jelas? Dan made in apa? Cina. Jelas? Jelas? Pak, di rumahku blue sapphire ya Pak. Gimana? Tenang, masih engkau nikmati 2 tahun. Belum 2035. Setelah 2035, termasuk ruby, emerald, lab semua adalah. Dan itu susah dibedain. High-tech-nya seperti itu. Pak, berarti lebih baik jemaat gimana? Ingat saudara, inflasi nanti paling berat. Kapan Indonesia pulih Pak Daud? 2032. 2027 ekonomi baru bergerak. Saudara. Pulih itu 2032. Makanya waktu itu saya pesan pada saudara semua, jangan utang bank. Masih ingat? Pak, 2030 inflasinya gimana? Saya kasih gambaran pada saudara inflasinya. Saudara megang uang 1 miliar sekarang. Ditabung dengan bunga deposito. Maksimal 6% atau 7%. Betul? Wah itu mujizat Pak, banyak banget. Betul enggak? Ya sekalian enggak apa-apa. Uang 1 miliar nanti. Engkau pegang hari ini tanpa digunakan. Hanya di bank aja. Nanti di tahun 2035 uangmu tulisannya 1 miliar. Tapi value-nya hanya 50 juta. Pikir sendiri. Jadi saudara pegang rupiah hanya untuk transaksi. Oke. Ada sisa lebih, ini pesan sebelum 2032. Belikan barang dagangan yang ada. Kalau lebih belikan investasi perak dan emas. Pak, kalau punya uang emas, pas-pasan perak, kurang dari pas-pasan tembogo. Jelas? Jelas? Karena nanti di 2032 tepat harga tembaga lompat. Bukan naik, lompat. Nah, daripada tidak nyimpen gimana? Betul? Yang punya uang nyimpen apa? Yang pas-pasan nyimpen apa? Kurang dari pas-pasan. Jelas? Dan 2035 ke atas. Nanti aliran listrik di masa depan tidak pakai kabel. Itu akan diketemukan. Di 2035 ke atas. Jadi pakai jalur frekuensi. Ada listrik. Dan nanti bahannya digunakan adalah perak semua. Penghantar listriknya nanti, saudara, nanti tidak pakai kabel. Itu 2035 ke atas. Itu nanti tiang-tiangnya itu kayak itu dah. Dan itu pakai perak. Makanya itu akan naik. Tapi ingat, tahun ini cara bertahan gimana? Apa yang ada dalam diri saudara? Saudara salon, fokus salon.
Saudara taunya saham, fokus saham. Udah tak kasih bocoran, harus ingat 2. Dan kalau yang mau main saham Indonesia, tunggu bulan sebelum dan sesudah Lebaran. Maret, April. Menunggu dan melihat. Di Maret, April. Pak, kalau taunya bikin kue, fokus kue. Sementara waktu selama 2 tahun ini, jangan ekspansi bisnis apapun. Kecuali punya uang cash flow yang kuat. Karena kondisi ekonomi seperti ini masih sampai 2032. Baru pulih. Ekonomi bergerak 2027. Jelas? Jelas? Dan nanti di masa depan mata uang terbagi 3. Internasional itu adalah logam mulia, emas dan perak, koin. Kedua, uang kertas, uang kartal. Uang apa saudara? Kertas. Itu untuk negara atau kerjasama antar negara. Tapi untuk internasional logamnya itu. Dan ketiga, digital. Jadi yang disebut penyatuan mata uang di kitab Wahyu itu adalah uang digital. Untuk apa? Corona itu tahun 2020 adalah untuk menggiring seluruh dunia, itu senjata biologis untuk mengarahkan dunia ke sistem digital online. Untuk dikendalikan. Untuk apa saudara? Dikendalikan. Dan nanti pengendalian nanti puncaknya di 2032. Uji coba kuantum itu, lihat Iran. Sistem perbankannya hancur. Hiperinflasi. Betul? Betul? Itu baru uji coba. Jadi saudara semua persiapkan. Sebelum ini terjadi, secupak sedinar. Artinya berharga apa? Logam. Alkitab mengatakan apa? Apa secupak diganti ayam? Dinar itu apa? Emas. Dan apa? Perak. Dan ingat di masa depan, tahun 96, teknologi berhasil menciptakan emas. Tapi biayanya lebih tinggi. Biaya lebih apa? Jadi makanya emas itu laku. Di surga pun juga ada emas, betul? Jadi saudara, enggak usah khawatir. Pak, tahun ini Surabaya gimana? Aman. Pak, perang dunia ketiga gimana? Ngomong sebelahnya, Indonesia paling aman. Kenapa Indonesia paling aman? Ini saya ngelihat sampai tahun 2035 adalah. Kenapa paling aman? Semua diajak kerjasama. Non-blok. Sekali lagi nih, tak kasih tahu. Untuk menyerang suatu negara, itu biaya perang itu besar. Serangan udara, 3 bulan. Serangan laut, logistik distribusi, itu 6 bulan. Nah, Indonesia itu kan lautnya luas, pulaunya kecil-kecil. Biaya ini besar, logistiknya. Ketiga, pertempuran pusat, darat, bertahun-tahun. Ukraina sampai sekarang belum selesai, betul? Dan yang kedua, kepentingannya apa? Amerika menyerang Venezuela. Karena apa? Minyak. Yang kedua, perak. Tidak mau ajak kerjasama, serang kan gitu, saudara. Lah Indonesia gimana? Amerika perlu apa? Emas, privat. China perlu nikel, Sulawesi. Semua udah kerjasama. Jepang mau nyerang gimana? Ada Toyota. Ada Toyota, ada Honda. Rusia kerjasama pertahanan. Lah semua kongsi. Cina mau nyerang Amerika, awas, emasku di sana. Jepang mau nyerang, China ngomong, awas apa, nikelku di sana. Semua pada kongsi. Jadi perang dunia ketiga
yang paling aman di dunia? Indonesia. Semua Jadi, nggak usah panik, nggak usah takut. Ingat, bisnis paling bagus seluruh dunia itu di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Tak kasih tahu supaya saudara punya pikiran. Saudara, di Australia, di Amerika, restoran ada kecoa satu, tuntut. Tutup. Indonesia, tikus lewat. Betul? Bayangin, Indonesia kurang happy gimana? Saudara boleh buka restoran di Australia. Coba ada satu kecoa lewat. Ditutup itu. Dituntut, kenapa kebersihan macam-macam. Nah, Indonesia bayangin, kucing lewat, tikus lewat, lalu lewat, tambah bumbu. Jadi ingat, bisnis paling enak tetap Indo. Siapa yang setuju angkat tangan? Oke? Wah, saya udah jam segini ya. Jadi ingat, 2 tahun perak emas akan apa? Naik turun apa? Tajam. Tapi saudara sudah punya patokan. Di 2030 emas tembus 3.250.000. Jelas? Dan 2035 tembus berapa? 5 juta. Dan setelah semua tembus, kan jual emasnya, jual peraknya. Ingat, langsung pelan-pelan semua. Mari kita berdiri. Jadi yang disebut secupak sedinar, artinya ingat kapan Tuhan datang, tidak ada yang tahu. Tapi ingat, 2032 itu baru permulaan. Apa saudara? Baru apa? Baru apa? Belum pertengahan, masih permulaan. Nah. Jadi ingat saudara, hari ini 2032 ada permulaan dari kesusahan. Dan penyatuan mata apa? Uang, digital. Dan dunia kembali ke fisik semua. Kembali kemana? Emas, perak, dan tembaga. Jadi saudara, pikirkan itu. Kalau sudah ada berkat, pegang rupiah secukupnya untuk transaksi. Karena engkau hidup di Indonesia. Sebagian belikan untuk apa? Dagangan. Dan simpen perak, emas, dan tembaga. Tapi ingat, itu nanti di 2030 engkau akan merasakan. Dan di 2035 engkau akan paham. Pada waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, hanya 4 yang bertahan. Pertanian, perkebunan. Apa saudara? Peternakan ketiga logistik pergudangan, toko besi, toko emas, semua aman. Yang kandungan lokalnya 60% aman. Dan yang keempat, tanah. Jadi semua urus tanahmu semua dulu. Hak GU, hak GB, tingkatkan ke hak milik. Karena nanti di 2035 itu bukan kepres lagi, undang-undang. Tapi hukum itu berlaku setelah ditetapkan undang-undang, bukan sebelum. Jadi saudara semua masih ada kesempatan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat. Bebaskan dari kutuk. Bebas dari kegelapan. Berkati firman Tuhan. Berkati kami semua. Dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati.
Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar, yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6-10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5-8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi, dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia.
ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras.
Ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya. Dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar, yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.